Hai Bun, hai semuanya. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Moms Riji, ERT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik menonton videoku dan yang udah subscribe. Semoga kalian selalu dilimpahkan rezekinya ya, amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku beraktivitas di dalam rumah aja nih. Dan aku mau sharing untuk prinsip hidup minimalis yang kuterapkan di dalam kehidupanku. Tapi sebelumnya, di sini mau kuartikan apa prinsip hidup minimalis adalah gaya hidup yang mengutamakan kesederhanaan dan mengurangi keinginan untuk memiliki benda-benda yang tidak dibutuhkan. Contohnya seperti pakaian yang terbaru setiap tahunnya itu tren fashion berganti dengan model baru. Sebaiknya aku menghindari untuk barang-barang yang tidak perlu agar dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Di sini jujur aja ya teman-teman, selama aku berumah tangga, aku baru tahu apa arti gaya hidup minimalis dan aku masih belajar. Apalagi sekarang aku udah punya anak dua dan benar-benar kuterapkan dalam kehidupan sehari-hariku. Oke teman-teman, itu prinsip yang pertama yang kulakukan untuk tidak terkurasnya energi, pikiran stres, dan bisa kehilangan motivasi. Dan tidak terasa ya teman-teman, di sini aktivitas menjemur pakaiannya selesai, kemudian aku masuk ke dalam rumah dulu nih, dan adik Jianya mau kusulangi untuk sarapan pagi. Sekalian juga aku sarapan pagi. Selanjutnya di sini kembali ke aktivitas lagi, mau memberes-bereskan rumah kontrakanku ini dan dimulai dari kamar dulu. Dan prinsip minimalis yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup. Minimalis tidak terjebak dalam siklus konsumsi dan memperoleh kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana. Misalnya menikmati momen kecil dalam hidup seperti waktu bersama keluarga dan teman, berkunjung ke tempat baru atau melakukan hobi masing-masing. Seperti aku, hobiku bersih-bersih rumah aja ya teman-teman. Prinsip yang ketiga, mengurangi pengeluaran, menghindari pembelian barang-barang yang tidak perlu, dan membeli barang yang benar-benar dibutuhkan. Oke, di sini kelihatan teman-teman aku udah bongkar aja nih tempat skincarean anak-anak dan di sini ada terdiri bedak, hand body aku, minyak rambut anak-anak dan pak suami. Jadi di sini memang low budget juga untuk tempat penyimpanan kami dan aku menggunakan alat seadanya. Jujur aja ya teman-teman, ini tuh tempat mainan Abang Rizky sebenarnya dan ini tidak terpakai lagi. Aku manfaatkan sebaik mungkin untuk tempat alat skincarean kami di sini kuletak dan ini tuh sangat berguna, berfungsi banget untukku. Oke, selesai kucuci, aku menggunakan lap yang mengisap air ya teman-teman. Dan aku mau menyapa sahabat onlineku, aku ucapkan terima kasih yang udah mengklik menonton, yang udah subscribe. Semoga kalian selalu bahagia dan semakin semangat dan dilimpahkan rezekinya, amin. Dan baru datang ke channelku, salam kenal. Jika berkenan, tekan tombol subscribe-nya karena aku masih membutuhkan support dari kalian. Terima kasih. Kemudian prinsip yang keempat, menciptakan ruang kosong. Pastikan bahwa rumah kita tidak terlalu penuh dengan barang-barang dan menciptakan ruang kosong, memberikan prioritas pada barang-barang yang benar-benar penting dan memberi nilai bagi kehidupan kita. Nah, teman-teman, ini aku mau menyapu dulu dari lantai kamar nih dan karena ordennya ini kepanjangan jadi aku mau lipat supaya lebih kelihatan dari kamera HP pas lagi aku meng-record. Setelah itu, ku bersihkan di bagian pintu belakang banyak debu-debu dan lawa-lawa supaya lebih nyaman ya teman-teman. Apalagi aku tuh punya anak kecil rentan dengan debu-debu. Pastikan untuk semua kebersihannya dan kita lakukan dalam secara rutin. Oke, tidak terasa juga udah aku matikan lampu supaya lebih hemat listrik karena aku pas merecord itu memerlukan untuk lampu yang terang ya teman-teman. Selesai nyapu aku matikan dulu. Lalu di sini kelihatan di ruang tamuku ini, di rumah kontrakanku ini tidak banyak barang-barang seperti sofa, tempat duduk, dan benar-benar minimalis banget ya teman-teman. Nanti suatu saat kalau ada rezeki pengen juga membeli perintilan barang seperti sofa ya teman-teman. Karena saat ini belum punya dan aku tidak terlalu banyak untuk menguras energi untuk kebersihan rumahku. Kalau semakin banyak kita mempunyai barang perintilan, semakin terkuras juga energi kita untuk membersihkannya. Tetapi kalau kita minimaliskan barang-barang di rumah kita tidak terlalu banyak menguras energi untuk membersihkannya.
Tidak terasa ya teman-teman, selesai aku menyapu dari ruang tamu dan lanjut ke ruang teras dan di sini aku udah di kamar mandi mau mengambil air pelan aja nih. Karena niatnya sekali aku mau membersihkan dengan mengepel. Prinsip yang terakhir adalah berfokus pada kualitas bukan kuantitas ya teman-teman, mengutamakan kualitas hidup daripada kuantitas barang-barang yang kita miliki. Maksudnya adalah teman-teman tidak memperoleh kebahagiaan dari kepemilikan banyak barang, melainkan dari kepuasan dalam hidup yang sederhana dan bermakna. Oke teman-teman, itu dia prinsip hidup minimalisku yang bisa aku terapkan dan aku masih belajar. Semoga yang pemula bisa melakukan hal yang sama seperti yang kulakukan. Dan di sini aku mau melanjutkan aktivitasku mengepel ruang lantai ini teman-teman dan ikutin terus ya videoku, jangan di skip-skip. Oke teman-teman, selesai mengepel dari ruang tamu sampai ke teras depan rumah dan ini aku lewat dari samping rumah pintu dapur ya teman-teman. Dan ini sengaja mau aku bersihkan dulu untuk kain pelannya. Selanjutnya di sini aku mau membuang sampah yang udah tergantung ya teman-teman karena udah banyak sekali kotoran dan semut-semut. Jadi di sini aku buang dulu. Kemudian lanjut untuk beres-beres di dapur ini, membersihkan dulu tumpukan piring supaya wastafelku tidak penuh. Selanjutnya selesai mencupir, cuci piring kotor, dan aku mau melap meja dapur dan lap kompor ya teman-teman karena banyak percikan minyak. Jadi benar-benar kita bersihkan dengan menggunakan sabun. Lalu di sini udah selesai melap meja dapur dan aku sekalian aja nih mau menyusun piringnya karena udah tiris kan. Dan ini aku susun-susun dulu ke lemari rak piring deh teman-teman. Selesai menyusun piring, aku di sini mau mencuci pakaian. Memang sore hari untuk menyuci pakaian ya teman-teman. Jadi besok paginya itu tinggal menjemurin aja. Lalu di sini ada kejadian teman-teman, listrik di rumahku ini arus listriknya itu tiba-tiba mati karena memang tidak kuat karena semua itu hidup dan aku mencoba untuk mematikan satu persatu yang tidak kuat dan aku mencobanya ternyata berhasil. Lanjut di sini melakukan aktivitasku untuk membilas pakaian.
Selesai membilas pakaian dan ada satu ember itu tidak kubuang airnya, aku manfaatkan sebaik mungkin, tidak kubuang karena di sini aku mau membersihkan kamar mandi karena udah banyak kotoran kuning-kuning gitu lantainya. Untuk membersihkan kamar mandi, aku menggunakan sabun seperti Sunlight dan aku campur saburan cairannya ya teman-teman. Dan ini ku terapkan aja untuk sesekali dalam 1 minggu untuk membersihkan kamar mandi, dan terbantu juga untuk alat seperti berus hitam dan berus kamar mandi. Alhamdulillah udah penghujung selesai mencuci kamar mandi ini, dan aku akhiri juga videoku cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga prinsip minimalisku jika bermanfaat boleh disupport dengan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, I love you.